warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami berkesempatan untuk mewawancarai sebuah perusahaan atau industri yang berlokasi di Cicabe, Kecamatan Karangpawitan, yaitu Cuanki 99. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Dea. Nama aku Nur Asifa. Nama aku Nuri. Nama aku Ilma. Dan untuk yang jadi kameramen namanya Siti Nurhotima. Ikuti keseruan kita yuk. Baik, selamat siang. Nama saya Kiki. Saya owner dari pabrik Cuanki 99 yang berlokasi di Kampung Cicabe, Desa Lebak Agung, Kecamatan Suci Karangpawitan. Ini kita lagi kedatangan dari adik-adik mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unija. Rencananya mau interview untuk tugas kuliah hubungan industrial. Semoga bermanfaat ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana adanya sejarah dari industri ini, mulai dari kapan berdirinya, siapa pendirinya, dan bagaimana awal mula terbentuknya industri ini? Untuk sejarah berdirinya saya cerita sedikit sebenarnya ya. Sebelumnya saya employee pegawai swasta di di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Hampir 6 tahunan lah, ketika COVID 2020 gitu kan, terjadi banyak pemutusan kerja, terus karantina segala macam, sehingga saya pikir coba mau peluang usaha gitu di Garut, balik ke kampung halaman, coba buka usaha kecil-kecilan gitu. Untuk merintisnya dari 2020 gitu, kecil-kecilan. Cuma ketika melihat potensi pasar dari tahun ke tahun 2021, 2022 sampai ke 2023, saya lihat marketnya bagus gitu ya untuk produk Cuanki ini, sehingga saya putuskan coba mau mulai buka pabrik gitu kan, buka pabrik ngerintis. Pastinya kendala banyak gitu ya, kendala banyak, cuma ya itu kan resiko dan tantangan bagi pengusaha gitu ya. Ya kita jalanin aja sih, intinya seperti itu. Menurut Bapak, apa kekuatan utama yang dimiliki usaha Cuanki ini daripada pesaing yang lain? Oke. Untuk Cuanki tersendiri, kekuatannya memang kalau saya lihat itu pertama dari kultur ya. Kultur ini kan dia makanan, jenisnya dia makanan homemade dan makanan khas gitu ya, khas daerah Garut. Jadi untuk potensi pasarnya diserap di lokal Garut sendiri dan hampir ke tiap daerah, karena kalau saya lihat banyak sekarang kan banyak warga-warga yang Jawa Barat gitu yang tinggal di Sumatera, Kalimantan. Nah, itu mereka karena buka usaha bakso aci, terutama bakso aci seblak. Nah, mereka kan butuh bahan baku Cuanki yang nggak bisa dibikin di daerah tersebut gitu, karena mungkin perbedaan kualitas tapioka terus ikannya. Jadi otomatis ketika mereka butuh bahan baku Cuankinya tetap ngambilnya ke Garut. Kira-kira kekuatannya itu, karena nggak bisa dibuat di daerah lain gitu. Kalau dinamika komunikasi pasti ada antara ibaratnya pemilik dengan karyawan atau karyawan antar karyawan, itu pasti ada di dinamika sosial seperti itu, pasti ada. Paling saya mengatasinya ada meeting harian sama meeting bulanan, ada briefing mingguan, ada briefing harian. Jadi nanti ketika ada kendala-kendala di lapangan, saya bisa tahu gitu kan, seperti itu. Kalau menurut Bapak, peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Cuanki ini ke depannya?
peluangnya potensinya masih bagus ke depannya, apalagi dibantu dengan sekarang media sosial ya, media sosial, marketplace gitu. Itu kebantu sekali gitu, kebantu sekali. Distribusi saya ya udah bisa sampai seluruh Indonesia udah bisa gitu. Itu lewat aplikasi. Aplikasi marketplace ya Shopee, TikTok, Tokopedia, IG kayak gitu. Lalu apakah perkembangan teknologi dan media sosial memberikan peluang bagi pemasaran produk cuanki? Ya, sangat Mengapa? sangat membantu sekali gitu karena otomatis menjangkau lapisan masyarakatnya lebih luas gitu. Peran media sosial sangat membantu banget. Lalu apa saja ancaman yang dihadapi usaha cuanki ini, seperti persaingan, kenaikan harga bahan baku, atau perubahan selera konsumen? Ya itu harus diwaspadai sih. Intinya sih di kenaikan bahan baku ya. Karena sekarang ini ketika bahan bakunya melonjak drastis, kita kan sebagai pelaku usaha bingungnya gini, ketika ibaratnya kita naikin naikin price, naikin harga gitu kan, otomatis pembeli agak berat juga untuk beli gitu karena udah ada range standar kan ya mau nggak mau akhirnya sekarang paling kita marginnya tergerus gitu. Bagaimana cara perusahaan menjaga hubungan yang baik dengan karyawan agar tetap produktif dan loyal? Intinya sih komunikasi ya, intinya komunikasi. Terus saya juga ngebangun solid biar bangun tim yang solid gitu kan, komunikasi dengan karyawan. Mungkin biasanya kalau di sini sekitar 3 bulan sekali mungkin ada refreshing lah gitu, refreshing. Jadi untuk ngebangun rasa kekeluargaan juga antar karyawan gitu. Yang terakhir, apakah strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman serta memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki usaha ini? Strateginya yang pasti ya saya sebagai pemilik usaha ya belajar lagi sih ya, banyak belajar gitu kan sama pengusaha-pengusaha yang lebih hebat dari saya gitu ya. Contohnya mungkin saya masih ikut-ikut training atau seminar yang lain-lain gitu kan. Terus di karyawan juga kadang suka ada studi banding gitu, studi banding ke pabrik yang lain. Jadi apa yang bagus dari pabrik lain bisa kita serap gitu untuk improvement ke depan. Kali ini kita sudah berada di industri pabrik cuanki 99. Yuk kita ikuti proses pembuatannya. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan langsung bincang-bincang bersama karyawan yang ada di cuanki ini. Oke, kita langsung aja kita ngobrol sama Ibu. Siapa namanya Ibu? Yanti. Ibu Yanti. Ibu udah berapa lama kerja di sini? Lebih 1 tahun. 1 tahun. Mungkin ada pesan-kesan nggak Bu selama kerja di sini? Makanya harus mengikuti tata tertib di sini ya, jaga kebersihan, menuruti di sini. Kesannya seperti keluarga di sini. Oh iya. Bu, sebelumnya boleh kenalin dulu, Ibu namanya siapa? Yes. Udah berapa lama kerja di sini, Bu? Lama sih tadinya kan buka studio, buka kopi kakak. Iya. Sekarang buka ini cuanki. Kurang lebih berapa lama? Buka cuanki masih tahu. Oh, udah 1 tahun. Nah, itu dia wawancara kita hari ini. Semoga dapat menjadi tambahan wawasan untuk kita di dunia kerja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.